Shalom, puji nama Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini kita mau memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Puji Tuhan, saat ini kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakan bagi kita semua. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu hidup dalam kasih. Sekali lagi tema kita pada hari ini yaitu hidup dalam kasih. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang kasih, saya percaya kasih itu identik kepada hal kita memberi kepada seseorang, atau kita melakukan hal yang baik kepada seseorang. Dan ketika orang sudah berbuat baik, maka kita juga akan membalasnya dengan perbuatan baik. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kasih bukan hanya sekedar ketika orang itu berbuat baik kepada kita. Namun dikatakan di sini, seperti di ayat 17 dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Artinya, ketika seseorang pun melakukan yang jahat kepada kita, tapi kita seorang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang memiliki kasih, maka kita tidak boleh membalas. Ketika orang berbuat jahat, kita juga melakukan yang jahat kepada orang tersebut. Namun firman Tuhan hari ini mengajarkan bagi kita semua, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana orang yang hidup dalam kasih, yaitu ketika seseorang pun melakukan kejahatan pada diri kita, pada pribadi kita, atau mungkin pada keluarga kita, atau pada siapapun, mungkin teman dekat kita, atau pribadi kita secara pribadi, atau keluarga kita, orang tua kita, maka firman Tuhan katakan kita tidak boleh membalasnya dengan kejahatan. Namun sebagai orang yang hidup dalam kasih, kita tetap mengasihi dia. Kita harus tetap menabur kebaikan bagi
orang yang melakukan mungkin kecurangan, kejahatan, mungkin mengecewakan hidup kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk kita tetap hidup di dalam kasih. Kasih adalah lambang kehidupan orang Kristen. Kasih itu adalah identitas Allah sendiri. Allah adalah kasih. Kenapa saya katakan Allah adalah kasih? Kita melihat Allah telah mengorbankan satu-satunya anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk kita orang yang berdosa. Untuk kita orang yang penuh dengan hina. Supaya kita diangkat dari lumpur dosa, maka ia mengorbankan satu-satunya, bayangkan satu-satunya anaknya yang tunggal, supaya setiap kita ini yang berdosa ini kita boleh diselamatkan hanya karena kasih Allah dalam hidup kita. Oleh karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, seperti ayat 9 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Dikatakan kasih itu jangan berpura-pura, artinya jangan bersandiwara. Jangan kita ece-ece, tapi mengasihi dengan sungguh-sungguh. Allah mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada hari ini firman Tuhan mau mengajarkan bagi kita semua bahwa kasih itu bukan berbicara tentang seseorang yang sudah berbuat baik kepada kita maka kita membalas dengan kebaikan. Nah, walaupun seseorang itu berbuat jahat kepada kita, kita tetap mengasihi dia. Firman Tuhan dari ayat 9 sampai ayat yang ke-21 mengajarkan kita, kasih itu jangan berpura-pura, kasih itu saling membantu, kasih itu saling menolong, kasih itu saling menopang, dan kasih itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun kejahatan, walaupun kita dibalas dengan kejahatan, kita tabur dengan kebaikan. Oleh karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya jemaat-jemaat yang ada di rumah, kita adalah orang-orang yang hidup dalam kasih. Orang yang hidup dalam kasih akan menunjukkan buahnya dalam setiap kehidupan sehari-hari. Akan terbukti ketika dia bersosialisasi kepada tetangga atau saudara atau kepada siapapun, akan terbukti bahwa dia orang yang memiliki kasih. Oleh karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita sebagai orang umat pilihan Allah, kita mengasihi saudara-saudara kita walaupun dia menyakiti kita. Hiduplah dalam kasih, karena itu adalah identitas Allah sendiri. Allah adalah kasih, dia telah mengasihi kita. Dan kita juga harus mengasihi sesama kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya kita diberkati oleh Tuhan. Dan saya minta kepada seluruh jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jikalau kita hidup dalam kasih, jikalau kita mengampuni saudara-saudara kita, walaupun dia menyakiti kita, mari kita ampuni. Maka Bapa kita juga yang di surga akan mengampuni kita. Nah, jikalau sebaliknya, kita tidak mengampuni orang yang bersalah, yang berbuat salah kepada kita, maka Bapa kita juga tidak akan mengampuni kita. Oleh karena itu, mari kita saling mengampuni, kita saling mengasihi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga. Kami sudah selesai merenungkan setiap firman Tuhan dan memuji Tuhan. Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan ajar kami Tuhan Yesus yang baik melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuatu
rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu.